Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pak Jalaluddin MH. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Perjanjian Syariah. Dalam konteks ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu tentang akad, yang kedua itu perjanjian dan perikatan, yang ketiga itu asas hukum perjanjian, yang keempat itu akta perjanjian. Yang pertama itu pengertian akad. Akad syariah merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Akad ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Selanjutnya itu yang kedua, perjanjian dan perikatan. Perjanjian adalah salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menentukan hak dan kewajiban mereka dalam suatu transaksi. Perjanjian dapat berupa kontrak, kesepakatan, atau kesepakatan yang diwujudkan dalam suatu dokumen yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, persetujuan, atau ketentuan undang-undang. Perikatan dapat berupa suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian seperti kewajiban untuk membayar uang atau memberikan barang, atau dapat berupa suatu hak yang timbul dari perjanjian seperti hak untuk menerima uang atau barang. Perikatan juga dapat timbul dari undang-undang seperti kewajiban membayar pajak atau memberikan informasi. Yang ketiga itu adalah asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian itu kurang lebih ada 13. Yang pertama itu ikhtiyari, yaitu sukarela. Yang kedua itu amanah, menepati janji. Yang ketiga itu ikhtiyati, kehati-hatian. Yang keempat itu luzum, tidak berubah. Yang kelima itu saling menguntungkan. Yang keenam taswiyah, kesetaraan. Yang ketujuh itu transparansi. Yang kedelapan itu kemampuan. Yang kesembilan taisir atau kemudahan. Yang kesepuluh itu i'tikad baik. Yang sebelas sebaik sebab yang halal. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu al-kitabah atau tertulis. Selanjutnya yang terakhir itu akta perjanjian. Akta perjanjian adalah suatu dokumen yang berisi perjanjian antara dua atau lebih pihak yang berisi syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan tanggung jawab yang dibatasi oleh hukum. Contoh akta perjanjian umum yang ditemui adalah perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Akta perjanjian yang lebih dikenal itu akta notaris, yaitu yang dibuat oleh notaris. Untuk membuat akta perjanjian notaris, notaris harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUA Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua itu cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga itu suatu hal tertentu. Yang keempat itu suatu sebab yang halal. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.